Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kak Utami akan bercerita tentang Pramuka Penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Tingkatan dalam penggalang berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada penggalang ramu. Nah, yang kedua ada penggalang rakit. Selanjutnya ada pramuka penggalang terang dalam satuan pramuka penggalang. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau disebut dengan SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, setiap anggota pramuka penggalang dalam sistem berkelompok dikelompokkan dalam satuan-satuan terkecil yang disebut regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinru yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan. Misalnya, ada harimau, kobra, elang, kalajengking, naga, dan sebagainya. Sedangkan nama regu putri diambil dari nama tumbuhan atau bunga, misalnya anggrek, anyelir, mawar, melati, lili, dan lain sebagainya. Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pratama atau pemimpin regu utama. Pratama adalah pemimpin dari seluruh regu. Sekarang satuan terpisahnya. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya, untuk satuan penggalang putri dibina oleh pembina dan pembantu pembina putri juga. Sekarang kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji atau satya penggalang, yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang atau Trisatya berbeda dengan siaga dan pendega atau pandega. Dan kode moral atau dharma penggalang disebut dengan dasa dharma. Ini adalah bunyi Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain ada jambore. Apa kira-kira jambore itu? Pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Ada Jamnas, Jambore Nasional, ada Jamda atau Jambore Daerah, ada Jambore Cabang di tingkat kabupaten, dan ada Jambore Ranting atau Jamran di tingkat kecamatan. Sekarang kegiatan yang kedua, tingkatan penggalang ada lomba tingkat. Adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan pramuka. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkatan gugus depan atau LT1. Ranting disebut LT2. Tingkat cabang ada LT3. Daerah ada LT4. Dan tingkat nasional adalah LT5. Kegiatan selanjutnya ada geladian pimpinan regu atau Dian Pinru. Adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru penggalang, yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Selanjutnya ada penjelajahan atau wide game. Adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering. Dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat sebagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse, simapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian, orang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Nah, latihan bersama selanjutnya adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, P3K, senam pramuka, dan sejenisnya. Kegiatan selanjutnya dalam pramuka penggalang adalah perkemahan. Adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi latihan atau hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami
atau perkemahan Sabtu Minggu, Perjusami atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu, perkemahan liburan, dan sejenisnya. Selanjutnya ada Jambore on the air and Jambore on the internet atau Jota-Joti. Sekarang tanda pemimpin regu. Tanda pemimpin regu utama atau pratama ada 3 garis berwarna merah. Nah, tanda pemimpin regu ada 2 garis berwarna merah, dan tanda wakil pemimpin regu ada garis berwarna merah 1 garis. Itu adalah kegiatan-kegiatan dan ulasan tentang Pramuka Penggalang. Nah, yang saat ini adik-adik lihat adalah kegiatan-kegiatan para penggalang di sekolah kami. Ini adalah bentuk implementasi untuk penerapan Dasa Dharma Pramuka. Demikianlah cerita kami tentang Pramuka Penggalang.